Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Selamat berjumpa di sekolah kita tercinta SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo. Pada pertemuan pertama ini, saya ingin perkenalkan diri dulu kepada anak-anakku semuanya. Dan mengapa kita harus berkenalan? Karena pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalan perlu bagi kita semuanya. Dan dalam Quran pun Allah memerintahkan agar kita saling mengenal. Ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nanti anak-anakku bisa buka surat Al-Hujurat ayat 13 tentang perkenalan. Bunyi ayatnya kalau nggak salah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kami Allah menciptakan kamu sekalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, kemudian juga dari jenis laki-laki dan perempuan, untuk saling mengenal. Anak-anakku semuanya, kalau kita perkenalan, nomor 1 adalah nama kita dulu. Kebetulan nama saya Ibu Ummi Solihah. Sekalian belajar bahasa Arab. Ummi artinya ibu, Solihah artinya baik. Jadi Ummi Solihah artinya ibu yang baik. Itulah anak-anakku perkenalan yang pertama, yaitu nama. Kemudian untuk tahun ajaran ini, Bu Ummi Solihah menyampaikan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti serta ciri khusus atau bisa disebut dengan Al-Islam. Nah, untuk pelajaran pendidikan agama Islam ini biasanya Bu Ummi menyarankan kepada anak-anakku semuanya untuk menyiapkan satu buah buku, yang bukunya itu cukup tebal. Bisa dikenal dengan buku batik. Bukunya seperti ini anak-anakku semuanya, bisa nanti dibeli di toko buku ya. Nanti siapkan satu buku agak tebal yang isinya kurang lebih 100 halaman. Mengapa harus tebal? Karena materi pendidikan agama Islam nanti akan dibagi menjadi 5 submapel. Jadi satu buku nanti kita bagi menjadi 5, dikapling menjadi 5. Yang pertama adalah submapel akidah, yang kedua submapel ibadah, yang ketiga submapel akhlak, yang keempat submapel tarikh Islam, dan yang terakhir adalah submapel Al-Quran hadis. Bisa dimengerti anak-anakku semuanya? Untuk PAI cukup satu buku tebal atau buku batik nanti dibagi menjadi 5. Nanti untuk jadwalnya, untuk pendidikan agama Islam ini 4 jam setiap minggu. Jadi kita putar nanti minggu ini akidah, minggu besok ibadah, minggu berikutnya akhlak, dan seterusnya. Gitu anak-anakku semuanya untuk perkenalan. Anak-anakku semuanya, langsung saja pada pertemuan ini Ibu Ummi menyampaikan materi, yaitu akidah atau kolom akidah. Untuk kolom akidah ini pertama kali kita menyampaikan materi dengan judul yaitu iman kepada Allah. Anak-anakku semuanya, agar lebih mudah untuk dimengerti, bisa Bu Ummi kasih kode. Yang pertama atau absarnya adalah pengertian iman kepada Allah. Mungkin anakku sekalian sering mendengar ketika kalian masih di SD sudah sering dibahas oleh Bapak atau Ibu guru pendidikan agama Islam. Namun tidak ada jeleknya pada pendidikan agama Islam di tingkat SLTP ini kita belajar lagi tentang iman kepada Allah. Iman secara bahasa itu berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya adalah yakin atau percaya dan membenarkan. Jadi iman secara bahasa artinya yakin
atau percaya serta membenarkan. Itu iman ditinjau dari segi bahasa. Kemudian iman secara istilah adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Itu arti iman secara istilah. Anak-anakku semuanya, untuk menjadi orang beriman diperlukan keyakinan dan kerja keras untuk mencapai ridho Allah. Allah telah memberikan peringatan kepada hambanya bahwa jika kita beriman kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang tidak tersesat atau menjadi orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kita lanjutkan anak-anakku semuanya. Bukti bahwa seseorang itu beriman yang paling pokok adalah kita menunaikan sholat wajib sehari semalam 5 waktu. Ya, jadi tanda bahwa kita itu dikatakan beriman, minimal kita harus sudah melaksanakan atau mendirikan sholat wajib sehari semalam 5 waktu, paling sedikit. Syukur ditambah dengan ibadah-ibadah rawatib atau sunnah. Anak-anakku semuanya, cabang iman, kita ketahui bahwa cabang iman itu atau yang dikenal dengan rukun iman itu ada 6, anak-anakku. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat adalah iman kepada nabi atau rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir, yang keenam adalah iman kepada qadha dan qadar. Sebagai orang beriman harus percaya ke-6 rukun iman tersebut. Tidak boleh kita pisah-pisahkan, karena ini merupakan suatu satuan, yang satu dengan yang lain berkaitan. Tidak boleh satu pun kita tidak percaya kepadanya. Ke-6-nya ini yang disebut dengan rukun iman. Kan anakku, hikmah atau manfaat dari iman kepada Allah ini adalah yang pertama, menjadikan hati menjadi tentram. Menjadikan hati kita menjadi tentram. Yang kedua, membangkitkan semangat keberanian, Yang ketiga, akan mendapat ridho dari Allah dan dapat rahmat dari Allah. Itu diantara hikmah beriman kepada Allah. Yang kedua atau B, bisa disingkat dengan B besar, dalil nakli tentang iman kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan dalil nakli, anak-anakku? Yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nanti anak-anakku bisa membaca atau menulis atau menyalin dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nisa, surat yang keempat, ayatnya 136. Bumi tidak akan menyampaikan di sini untuk bunyinya, melainkan anak-anakku sambil berlatih membaca di rumah nanti. Ditulis di buku, kemudian dibaca artinya, kemudian dipahami tentang isinya. Itu dalil nakli atau dalil yang bersumber dari Al-Quran hadis. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, untuk yang C sekarang, C besar, dalil akli tentang beriman kepada Allah. Kalau yang B tadi dalil nakli pakai N, sedangkan yang ini adalah dalil akli. Apa itu dalil akli? Yaitu dalil yang bersumber dari akal pikiran yang sehat. Di antaranya dalil akli tentang iman kepada Allah. Yang pertama, adanya ciptaan Allah berupa alam semesta dan seisinya, langit dan bumi, manusia dan sebagainya. Ini merupakan bukti bahwa Allah itu ada. Itu anak-anakku semuanya. Nanti anak-anakku bisa mempelajari lebih dalam, bisa cari tambahan di internet atau nanti buka Al-Qur'annya sambil dikaji, dipahami.
Saya kira untuk pertemuan pertama ini cukup dulu anak-anakku semuanya. See you next time. Selamat berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.